Army marah karena jadwal pribadi luar negeri BTS Suga dibocorkan menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan. Suga BTS saat ini sedang berada di luar negeri untuk melanjutkan tur solo August di The Day, tapi Army telah marah atas privasi sang idola setelah jadwalnya bocor. Di masa lalu, BTS sangat vokal tentang privasi mereka, dan Jungkook bahkan mengungkapkan bahwa dia pernah mengikuti gym yang bukan merupakan jadwal resmi. Jungkook mengatakan, tadinya mau pulang tapi ada orang di luar gym, itu bukan jadwal resmi, jadi benar aku mabuk, itu sebabnya aku berbicara tentang hal-hal seperti ini. Suga selalu menjadi salah satu anggota yang lebih tertutup, dan meskipun dia dengan senang hati membagikan apa yang dia lakukan selama jadwalnya dengan Army, banyak penggemar yang menekankan untuk memberikan ruang kepada idola saat tiba di Jakarta. Pada tanggal 24 Mei, Suga meninggalkan Bandara Incheon untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan tur Agustinya. Saat Suga berangkat, Army memastikan untuk membuat tren beberapa frasa untuk memastikan sang idola mendapatkan privasinya dan tidak dibombardir oleh penggemar. Tapi setelah Army melakukan yang terbaik, banyak yang marah ketika foto Suga tiba di bandara dan jadwal lainnya bocor. Dalam postingan dari para penggemar, banyak yang mengungkapkan situasi terkait bocoran itu, menjelaskan bahwa banyak yang disebarkan oleh mereka yang mengaku sebagai staf. Setelah komentar dari Army dibagikan, penggemar di seluruh dunia tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka dan menuntut pernyataan dari perusahaan yang terlibat termasuk operator tur dan bandara. Selain konser, jadwal Suga akan dirahasiakan dan penggemar marah mengetahui seseorang telah membocorkannya. Mempertimbangkan seberapa besar BTS, tidak mengherankan kalau penggemar ingin terus mengikuti perkembangan anggota, tapi dilakukan oleh grup itu sendiri melalui media sosial. Fakta bahwa jadwal dan keberadaan Suga dibagikan oleh staf, terutama mereka yang tidak bekerja secara langsung dengan sang idola, telah menimbulkan kemarahan dan gagasan bahwa BTS tidak dapat pergi kemanapun dengan privasi apapun. Yang kedua, Jungkook resmi bergabung dengan latihan idola K-pop terbaru. Baru-baru ini Jungkook mengadakan siaran live di mana dia menyapa penggemar setelah beberapa saat dan bernyanyi karaoke. Dia membahas semuanya mulai dari kemiripannya yang viral hingga dinas militernya di masa depan. Dia juga mengungkapkan bahwa setelah istirahat dia fokus pada olahraga lagi. Hari-hari ini aku kembali berolahraga, kata Jungkook. Tapi kali ini dia mencoba sesuatu yang baru. Aku juga melakukan pilates. Aku harus kembali menjaga tubuhku, kata Jungkook. Mengungkapkan bahwa dia punya bahu yang terjepit, pilates adalah bentuk latihan restoratif yang bagus yang dapat membantu mengatasi rasa sakit dan nyeri semacam ini. Jungkook mengatakan, kurasa bahu kananku tidak terlalu bagus. Setiap kali aku berolahraga, bahuku seperti terjepit. Itu karena aku telah meringkuk tubuhku sejak masih muda, kata Jungkook. Tak hanya member BTS lain seperti J-Hope dan RM yang mencoba pilates, banyak idola K-pop lainnya juga mencoba olahraga viral itu. Ini populer di antara idola pria dan wanita karena merupakan bentuk latihan berdampak rendah yang membantu kekuatan inti, fleksibilitas, dan pemulihan. Ini juga dapat membantu menyembuhkan ketidakseimbangan dan berbagai rasa sakit, seperti pengalaman Nayeon Twice dalam menyembuhkan sakit punggungnya. Sekarang kita membutuhkan dia untuk memilih mana yang lebih disukai, pilates atau aerial yoga. Sementara itu, Jungkook mengcover lagu TikTok yang viral mengirim artis asalnya berucap terima kasih di media sosial. Setelah berminggu-minggu menjadi MIA, Jungkook akhirnya kembali ke Weverse pada 25 Mei KST. Dia menghabiskan 1 jam bergaul dengan penggemar dan melakukan yang terbaik, bernyanyi sepenuh hati. Golden Magne memberitahu penggemar tentang keberadaan online-nya akhir-akhir ini. Rupanya, setelah menghapus Instagram-nya, Jungkook telah bermigrasi ke TikTok. Tapi dia hanya menonton konten di sana dan tidak berencana memposting apapun dalam waktu dekat. Seorang Army menulis, sebenarnya aku selalu tahu TikTok adalah gaya Jungkook dan sudah menunggu bertahun-tahun untuk mengetahui aplikasinya. Karena dia sudah menjadi TikTok yang berkuasa sejak aplikasi dibuat, tidak sabar menunggu dia mulai merilis video di sana. Berkat selancar TikToknya, Jungkook mengungkapkan bahwa dia kini telah kecanduan lagu Night Dancer, yang merupakan salah satu audio yang sedang tren di platform di Korea. Lagu itu adalah lagu Jepang pertama yang masuk ke tangga lagu Top 100 Melon. Jungkook kemudian memainkan lagu aslinya sambil berbicara tentang betapa dia menyukainya, melakukan gerakan tarian TikTok yang sedang tren dengan lagu tersebut juga. Faktanya, dia mengatakan itu menjadi lagu pokok yang harus dia senandungkan sepanjang hari, apapun yang dia lakukan. Dia sangat menikmati lagu itu sehingga dia bahkan mengatakan ingin membuat lagu serupa di masa depan. Beberapa menit setelah semua ini turun, Imase, artis Jepang berusia 21 tahun di belakang Night Dancer, berlari ke Twitter.
benar-benar bingung karena Jungkook sangat mengakui lagunya selama streaming langsungnya. Dia juga berterima kasih kepada Jungkook di Instagram live streamnya yang terjadi bersamaan dengan siaran Weverse anggota BTS itu. Artis Jepang Imase tweet dan berbagi cerita IG berterima kasih kepada Jungkook karena telah memainkan dan menyanyikan lagunya Naik Dancer di Weverse Live. Yang ketiga, majalah Weverse dikecam untuk artikel tentang artis kontroversial Morgan Wallen. Majalah Weverse dibuat sebagai situs pendamping untuk Weverse, aplikasi komunitas penggemar yang dibuat oleh Hype Corporation, dan saat ini menampung koleksi wawancara eksklusif, fitur, daftar putar, dan ulasan musik untuk artis K-pop dan bintang musik global. Salah satu fitur terbaru majalah Weverse mendapat kecaman dari penggemar karena menyoroti artis musik country Amerika yang kontroversial Morgan Wallen. Banyak penggemar merasa bahwa bahasa dalam artikel itu meremehkan keseriusan artis yang menggunakan cercaan rasial pada tahun 2021. Dalam video 2021 yang direkam dari rumah tetangga Wallen, Wallen terlihat dan terdengar meneriaki teman-temannya berbicara tentang seseorang sambil menggunakan banyak kata-kata kotor dan N-word. Cercaan rasial yang digunakan terhadap orang kulit hitam yang diakui penyanyi country dalam hasil wawancara yang dia gunakan di sekitar sekelompok teman tertentu dan tidak menyadari implikasinya. Tindakan Wallen mengakibatkan labelnya menangguhkan kontraknya. Musiknya ditarik dari pemutaran di stasiun radio di seluruh Amerika dan beberapa layanan streaming dan larangan dari American Music Award 2021. Setelah artikel majalah Weverse mencantumkan konsekuensi dari penggunaan cercaan rasial Wallen, itu mengakui fakta bahwa Wallen tampaknya menjadi lebih populer setelah videonya tahun 2021 dirilis. Majalah Weverse menulis, tapi setelah masa sulit ini, Wallen menenangkan hati dan arus pendengar. Orang-orang yang telah bosan dengan tudingan jari dan serangan balik dari budaya ini mulai semakin sering mendengarkan musiknya. Saat kontroversi seputar penyanyi berkembang, popularitasnya semakin melonjak. Artikel itu menyebut Wallen sebagai pembuat onar dan menghirup udara segar dalam genre yang belum pernah lihat superstar baru sejak Taylor Swift, karena ia mengeluarkan musik yang menyenangkan sambil mengganggu permainan dengan kesuksesan komersial yang besar di sepanjang jalan, yang menurut banyak orang adalah pengabaian sembrono atas bahaya penggunaan hinaan rasial Wallen yang biasa-biasa saja ketika Weverse berusaha untuk menghubungkan artis dengan kelompok penggemar yang bangga dan beragam. Netizen sangat kecewa dengan arah yang diambil majalah Weverse dan meminta majalah virtual dan Hype untuk mempertimbangkan dengan serius artis yang mereka promosikan di platform mereka dan pesan yang dikirimkan ke audiens globalnya yang beragam. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.